Kemudian tata yang kedua, qatlul amad wal nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yaitu pembunuhan. Pembunuhan di dalam Islam itu ada tiga macam. Yang pertama yang disebut dengan qatlul amad, membunuh dengan sengaja, disyaratkan padanya yaitu dengan alat yang membunuh. Ya, membunuh dengan sengaja tapi dengan alat yang membunuh. Tapi kalau misalnya dengan alat yang tidak membunuh, ya tidak disebut dengan qatlul amad, nanti akan ada namanya lain. Yang kedua disebut dengan qatlul khata, salah dan membunuh, pembunuhan yang salah. Apa itu? Yaitu orang yang barangkali niatnya dia sedang berburu, misalnya dia memanah seekor kijang, ternyata panahnya, kijangnya pergi, ada orang lewat, ternyata panah itu menancap pada orang itu dan meninggallah si orang tersebut. Ini disebut dengan apa? Qatlul khata. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh dibunuh, tapi wajib bayar diat sebanyak 100 ekor unta. Yang ketiga yang disebut dengan syibhul amad, qatlul syibhul amad, yaitu yang menyerupai pembunuhan sengaja. Apa itu? Yaitu membunuh orang lain dengan alat yang tidak mungkin seseorang itu akan mati dengannya. Membunuh orang lain dengan alat yang seseorang tidak mungkin orang itu mati dengannya. Ya. Contohnya bagaimana, Pak? Antum misalnya sengaja memukul teman antum pakai tongkat kecil, tonton mati lah, ya mungkin jadi jantungan bagaimana, antum pukul punggungnya, terkejut meninggal dunia. Kenapa disebutkan syibhul amad? Karena antum ketika mukul itu sengaja, tapi alat yang antum gunakan secara kebiasaan tidak mungkin membunuh, tapi ternyata mati. Maka dari sisi terlihat dia itu sengaja, dari satu sisi dia lebih dekat kepada yang kedua, yaitu yang salah tadi. Maka dari itu akhlak Islam azanillah wa iyyakum. Nah, syibhul amad ini dikatakan oleh para ulama hukumnya sama dengan yang kedua, yaitu qatlul khata. Tidak boleh dibunuh, akan tetapi dia wajib untuk membayar diat sebanyak berapa, Pak? 100 ekor unta. Kalau satu ekor untanya 3.000 real, ya lumayan. Iya. Kalau itu 300.000 real. Nggak tahu berapa sekarang, Pak. Kemudian Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan qisas, bagi orang yang membunuh dengan cara dibunuh lagi. Dan Allah mengatakan bahwasanya qisas itu adalah kehidupan untuk manusia, dan memang benar, Bapak. Adapun orang-orang yang di zaman sekarang, terutama orang-orang barat yang mengatakan katanya qisas, yang hukum penggal itu kejam, itu akibat daripada merekanya bodoh. Apa mereka tidak melihat bagaimana orang ini yang membunuh orang lain? Ketika dia membunuh orang lain, apa itu tidak disebut kejam? Salahkah kalau orang yang membunuh orang lain dibunuh lagi? Jelas tidak salah, karena ia telah diberikan sanksi yang setimpal buat dia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan bahwa qisas itu walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kalian dalam qisas itu terdapat kehidupan wahai orang-orang yang berpikir. Dan memang betul, Pak, qisas itu akan memberikan kehidupan, keamanan. Orang yang mau membunuh itu akan berpikir 12 kali lipat, sebab dirinya akan dibunuh lagi seperti dia. Tapi lihat, Pak, di negeri-negeri yang tidak tegakkan hukum qisas, yang namanya pembunuhan hampir setiap hari terjadi. Di Indonesia untuk lihat di pos kota, di Metro TV, yang namanya pembunuhan tiap hari, Pak. Di Amerika, di Eropa.
Tapi lihat di Saudi Arabia yang menegakkan hukum kisos, orang mau membunuh itu berpikir 2 kali. Dalam seminggu mungkin kejadian membunuh itu bisa sekali seminggu atau bahkan tidak sama sekali. Ya. Tapi di Indonesia tiap hari terjadi. Makanya subhanallah ikhwal Islam azanillah, benar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kisos itu adalah sebuah kehidupan untuk manusia. Ya.